Nah, hari ini sama ya, sesuai rekomendasi Pak Iwan, kita memang hari ini akan membahas Big Banks nih. Apakah saatnya untuk belanja Big Banks nih? Nah, mari kita tanyakan langsung ke Pak Fat Aliansyah, Head of Investment Specialist Maybank Sekuritas. Selamat pagi, Pak Fat. Pagi Yuli, pagi my friends. Nah, kalau dari point of view fundamental dan juga sentimen, ini Big Banks seperti apa nih Pak? Kemarin udah pada hijau, apakah udah mulai berbalik arah dan the wait is over gitu sekarang? Mungkin boleh dikasih insight-nya Pak Fat, silahkan. Ya, jadi mungkin ini salah satu episode Tiger Insight yang saya melihat Pak Iwan tuh benar-benar emosional ya. Jadi dia kayak benar-benar relief-nya tuh kerasa banget gitu ya. Jadi saya akan coba membahas lebih detail lagi. Jadi buat my friends, ngerti banget, Banks tuh jelek banget beberapa waktu terakhir. Tapi saat ini mungkin ada sedikit secerca harapan lah kalau boleh dibilang. Saya ada beberapa poin yang mau saya bahas supaya bisa lebih yakin lah ya dengan keadaan saat ini. Jadi yang pertama kita bahas lebih dahulu anomali ketika Bank Indonesia itu cut rate ya. Jadi ketika mostly para ekonom itu bilang bahwa harusnya ditahan, BI rate itu nggak mungkin diturunin, tapi akhirnya kemarin turun ke angka 5,75%, di mana banyak yang bingung dan banyak yang kaget kalau saya lihat, karena terakhir komunikasi yang kalau kita bisa simpulkan lah ya, Bank Indonesia itu akan terus menjaga tingkat kestabilan nilai tukar, salah satunya adalah dengan BI rate kan ya. Jadi harapannya kalau BI rate ditahan, rupiahnya akan lebih stabil lah. Tapi kemarin justru malah di-cut dan langsung kelihatan ya nilai tukarnya langsung lompat kencang banget ke 16,3 sempat 16,4 juga. Jadi orang jadi bertanya-tanya nih, kok kayak begini sih? Jadi saya kasih gambar terlebih dahulu, my friends. Jadi bukan berarti dengan di-cut itu jadi jelek. Jadi sekarang kalau misalnya my friends lihat dari sisi angka inflasi, tadi Yuri juga sempat mention di awal bahwa kita kan inflasi tergolong rendah ya. Jadi sebenarnya ruang untuk pemangkasan itu terbuka lebar. Dan kalau misalnya dilihat juga, tapi kan dolarnya juga masih signifikan nih. Jadi ada salah satu hal yang kalau misalnya my friends perhatiin, tadi Yuli juga sempat mention mengenai imbal hasil obligasi ya. Jadi salah satu instrumennya Bank Indonesia itu ada yang namanya SRBI atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Kalau ngomong gampangnya itu tipikalnya hampir sama dengan SBN, tapi dia jangka waktu itu lebih pendek. Jadi dia bisa 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Nah ini ibaratnya yieldnya itu yang 12 bulan aja kemarin tuh kalau saya cek itu sekitar 7,2%-an gitu loh. Jadi bedanya tipis nih dengan SBN kita yang 10 tahun yang 7,4%. Jadi bedanya cuma 0,2%, tapi ini 12 bulan. Bahkan yang angka 6 bulan tuh kalau nggak salah angka itu sekitar 7%-an juga, 7%. Jadi jangka pendek tapi lebih menarik yieldnya. Dan kalau misalnya dilihat dengan rupiah yang udah melemah signifikan, sebenarnya kalau dari sisinya asing sendiri, dia bisa ngelihat sih, oh yieldnya tinggi, jangka waktunya lebih jauh banget, pendek banget gitu. Jadi ketakutan akan resiko itu terakomodir ya, karena kita pasti kalau misalnya agak takut, biasanya orang tuh preferensinya akan lebih rendah jangka waktunya, itu terakomodasi juga. Terus juga rupiah juga sudah melemah jauh banget gitu ibarat. Jadi kalau di sudut pandangnya kita sebagai investor asing, kok kita sih, maksudnya sebagai investor asing maksud saya, dia bisa ngeliat nih, beli sekarang yieldnya besar, tenornya pendek, udah gitu ada juga potensi kenaikan dari sisi nilai tukar juga gitu. Jadi dia bisa dapat banyak lah ibaratnya. Dibandingin kalau misalnya nilai kurs itu masih di 15 ribuan di tahun lalu. Jadi ini salah satu langkah yang benar-benar berani banget dari BI, tapi sudah sangat-sangat diperhitungkan nih, my friends. Itu yang pertama. Makanya kalau misalnya kemarin dilihat, Bank-Banknya naiknya kencang banget gitu. Dan mesti ingat ya, my friends, ya, kalau seandainya suku bunga itu di-cut, berarti kita udah bisa ngeliat lagi bahwa potensi pertumbuhan itu bisa didorong lagi, dan ekonomi bisa lebih kencang lagi nih jalannya. Makanya itu sentimennya sangat positif sekali. Tapi, ada tapinya. Kemarin itu belum selesai, karena kemarin tuh ada data yang ditunggu. Ya, jadi kemarin malam tuh rilis data inflasi di Amerika Serikat, di mana angkanya itu untuk inflasi secara umumnya sesuai dengan estimasi analis. Tapi kalau ngomongin inflasi intinya itu di bawah ekspektasi analis. Makanya kalau misalnya dilihat headlines di media-media luar sana bilangnya bahwa inflasi itu
soft lah dibilangnya, karena emang sudah sesuai dengan ekspektasi. Nah, kalau inflasinya ini sesuai dengan ekspektasi, berarti bisa diekspektasikan juga kebijakan suku bunganya pun juga nggak akan terlalu agresif. Makanya kalau my friends lihat, tadi Yuli juga sempat bilang bahwa imbal hasil obligasi di Amerika Serikat itu turun cukup signifikan ya dalam waktu sehari ya. Kemarin saya tuh hampir 3% turunnya. Jadi itu kalau sampai yield atau imbal hasil di sana itu turun, otomatis imbal hasil di Indonesia jadi lebih menarik kan, karena di sana turun, di sini masih cukup tinggi gitu ibaratnya. Itu yang diekspektasikan bisa mendorong asingnya itu masuk ke Indonesia. Nah, makanya kalau dilihat apakah potensi rally kemarin atau kenaikan kemarin itu bisa berlanjut atau tidak, ada satu hal nih yang agak mengganjal sebenarnya. Jadi segala sesuatu yang positif pasti tetap harus ada resikonya. Satu-satunya yang mungkin belum benar-benar berbalik itu adalah indeks dolarnya. Jadi kalau misalnya my friends lihat, indeks dolar itu masih agak bandel itu. Dia nggak mau turun. Nah, ini yang mungkin masih akan menjadi pertimbangan nih, kira-kira berpotensi terus naik atau enggak ya. Ini yang akan menjadi salah satu risiko yang diperhatikan sama pasar. Tapi baik lagi, kalau my friends lihat, meskipun net asingnya itu belum banyak belanja ke banksnya, tapi kita boleh lihat salah satu bank yang udah habis-habisan lah kalau saya boleh bilang, asingnya itu rajin net sell lah ibaratnya. Kemarin itu untuk pertama kali atau mungkin baru berapa kali lah di tahun ini, itu akhirnya mulai net buy yaitu di BBRI. Dan ketika kebijakan Bank Indonesia seperti itu malah kasih lihatnya banksnya itu malah naik, ini sebenarnya secara pasar mereka sudah mulai berani nih ambil posisi meskipun keadaan dari sisi makronya mungkin belum sepenuhnya favorable buat Indonesia. Jadi kalau boleh dibilang apakah menarik atau tidak untuk saat ini, secara resiko, secara keadaan sebenarnya sudah mulai sangat menarik nih my friends. Jadi apalagi kalau misalnya tadi Yuli juga sempat bilang bahwa BNI juga mau naikin dividen payout ratio, my friends harus ingat bahwa kuartal 1 tuh biasanya kita akan sering mendengar potensi dividen terutama dari big banks ini. Nah, tadi kan Iwan sempat bilang tuh ada, kita ngomong 5 big banks lah ya, ada BRI, Mandiri, BCA, BNI, sama BRIS ya. Dua bank itu BCA sama BRIS mungkin penurunannya nggak sesignifikan BRI, Mandiri, sama BNI. Jadi kalau misalnya my friends nyari yang memang tingkat volatilitasnya cukup tinggi, apalagi yang kemarin sudah habis-habisan, ya preferensinya bisa ke 3 tadi ya, si BRI, Mandiri, sama si BNI. Karena yang udah habis-habisan lah. Makanya kalau kita lihat kemarin reboundnya juga nggak main-main, dan naiknya kencang banget gitu. Tapi kalau misalnya nyari yang lebih stabil, terus juga tetap bisa naik juga gitu loh ibaratnya, apalagi kinerja keuangannya juga bagus dari sisi diantara yang lain, dan juga kalau misalnya kayak BRIS itu dia ada potensi bukan corporate action ya, ada cerita lanjutan kayak menjadi bullion bank, itu juga menjadi hal yang bisa dipertimbangkan juga tuh my friends. Jadi kalau saya nggak suka nih yang terlalu turun dalam, saya juga sukanya agak stabil, tapi kalau naik juga bisa naik kencang juga gitu loh. Itu bisa pilihannya ada di BCA sama BRIS. Jadi ini baik lagi nih, preferensinya my friends ini lebih ke arah mana, tapi yang jelas dengan melihat keadaan sekarang, harusnya kenaikan kemarin itu masih ada probabilitas atau lanjutan di hari ini atau dalam beberapa hari ke depan nih my friends. Jadi kalau yang kemarin udah pusing gitu ya ngeliatin banksnya, terus apalagi kemarin hujangannya Pak Iwan, kalau misalnya nggak mau stres jangan dilihatin, tapi kemarin sudah mulai ada angin yang cukup baik. Harapannya hari ini dan beberapa hari ke depan, kalau ataupun terjadi koreksi, itu harusnya jadi entry point yang bagus. Itu mungkin Yuli, semoga insight di hari ini bisa lebih meyakinkan my friends dan bisa lebih menjalani hari ini lebih positif karena banksnya lebih positif. Oke, terima kasih Pak Fat. Jadi untuk Big Banks, insight dari Pak Fat so far udah ada harapan ya, dan sudah mulai bisa tersenyum harusnya untuk para my friends yang pegang saham-saham banks ya. Tadi mungkin juga sudah menjawab salah satu pertanyaan nih Pak, penjelasan Pak Fat dari Bapak Sudianto. Saham bank pada naik tapi dolarnya naik juga. Tadi Pak Fat jelasin dolarnya memang masih bandel ya. Jadi itu menjadi salah satu resiko di tengah-tengah sentimen positif dari penurunan suku bunga Bank Indonesia. Tapi ya tadi masih ada harapan untuk beberapa hari ke depan, kalaupun ada koreksi di banks masih bisa menjadi entry point yang bagus. Oke, Ya, itu dia. saya Kenapa lagi Pak? nambahin cepet aja. My friends, kemarin-kemarin kan banksnya turun, tapi saham-saham konglomerasi naik kan. Nah, ini sangat wajar sekali kalau banksnya nanti lagi naik, saham konglomerasinya itu mungkin agak meredup sementara. Tapi nanti kita akan lihat juga ada potensi banksnya naik, ya konglomerasi juga ikutan naik gitu. Jadi ini hanya masalah rotasi sementara. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau sampai saham-saham konglomerasi itu mengalami penurunan sementara. Itu aja tambahan dari saya. Oke, jadi mungkin lagi
gantian dulu bentar gitu ya Pak ya, tapi sementara aja tuh my friends. Nanti mungkin ada kalanya Banks-nya naik, konglomerasinya juga sama-sama naik.